ada suara di pojok besar sana tinggi. Karena ukurannya kecil kan dekat sekali dengan saya kan. Kok suara makin besar? Akhirnya saya berhenti itu sholat saya. Dia nongol gitu dengan mata yang bersinar. Saya pun kaget terpanting ke pintu yang sel gitu. Itu cuma ada kamera. Di situ ada sesuatu yang aneh juga. Suara. Suara ketawa kencung banget. Angin dari kan kalau di sel itu ada selahan atas tuh kayak jendela ventilasi yang uji-uji. Nah itu langsung dari kebun, itu angin kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, pada malam kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau berada di penjara atau di lapas. Ya udah, di sebelah gue ada Bang Fajar. Selamat malam Bang Fajar. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Itu kejadiannya tahun berapa Bang? Tahun 2022. 2022? Oh, iya. Baru kemarin berarti ya? Iya. Oke. Nah itu kan di lapas nih Bang ya? Iya. Itu berapa lama sih Bang di lapas? Gua di lapas itu 10 bulan. 10 bulan? 10 bulan. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Bang ya? Iya. Kasus apa sih Bang? Gua dituduh tidak ngasih obat ke pasien. Oke, dituduh nggak ngasih? Dengan pasal 378. Penipuan? Iya. Oke. Dan itu di dalam sel berarti ada gangguan ya Bang ya? Iya, banyak. Waktu sebelum gue dipindahin ke LP, kalau di LP itu kan namanya dia tempat di mana narapidana sudah mendapat keputusan untuk hukumannya dia. Makanya dia menjalani hukumannya di LP. Nah, sebelum gue masuk ke LP, gue di Polsek dulu. Salah satu Polsek dulu ya? Yang ada di daerah Jakarta Barat. Oke, berarti 2 kali pindah nih Bang ya? Iya, karena kan kita sebelum selesai penyidikan, kita di Polsek dulu. Kalau udah selesai sidang, udah selesai putusan, baru kita dipindahkan ke LP. Untuk menjalani hukuman. Oke. Dan di lokasinya pun beda berarti ya? Beda. Dan dua-duanya ini lokasi ini gangguan juga nih? Gangguan. Pertama di salah satu Polsek Jakarta Barat, saya mengalami gangguan selama sebulan itu di satu sel. Oh, di sel monyet. Sebulan di situ tahannya. Nah terus saya menjalani pindah dari sel monyet, saya dipindahkan ke sel yang bersama itu, sel namanya sel kebersamaan. Oke, di daerah Jakarta apa nih? Barat. Oke. Ya udah, tahan dulu nih Bang ya ceritanya Bang ya. Nah bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Fajar, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga seperti Bang Fajar, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah, gak usah lama-lama lagi, udah siap cerita Bang ya? Oke, siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Gue pernah ngalamin suatu hal yang paling buruk dalam hidup gue. Ya kalau gue bilang sih, ini kisah yang terburuk lah dalam hidup gue. Cuma gue yakin bahwa Allah itu maha adil. Allah tidak bakal menguji umatnya sesuai dengan kemampuannya. Mungkin di tahun 2022 kemarin itu gue mendapat ujian yang paling berat. Istilah kata, ya inilah ujian hidup gue yang sebenarnya. Sampai keluarga gue pun, istilah kata, bisa malulah sama tetangga gue sendiri. Dengan tuduhan yang tidak sesuai yang dituduhkan ke saya. Gitu kan. Pada tahun 2022, bertepatan tanggal 20 Maret. Sebelum kejadian di tahun 2022 di tanggal 20 Maret, saya awalnya sebagai relawan medis, saya itu membantu merawat
seorang nenek-nenek. Nah, nenek ini mempunyai penyakit kanker paru-paru. Saya rawat di situ, saya diperbantukan untuk merawat beliau. Beliau mempunyai satu anak. Ya, saya tidak bisa menyebutkannya. Bahwasanya itu ada satu anak yang sudah dia rawat nama nenek itu dari kecil sampai sekarang. Dia sudah bekerja, dia sudah punya anak, sudah punya suami. Ketika si nenek ini mendapat musibah dengan diberikannya sakit seperti ini, si nenek hanya hidup dengan suaminya yang sudah umur 78 tahun lebih. Dan satu anaknya yang dari anak angkat ini dirawat sama si nenek ini. Nah, sedangkan anaknya ini entah kemana, nggak tahu. Saya pada saat saya menanyakan ke si nenek kemana anaknya, si nenek pun tidak tahu dan si kakek pun tidak tahu. Oh, berarti dia hanya ada anak angkatnya nih yang Iya. yang rawat terakhirnya nih ya. Terus pada saya tanya lagi, kenapa kok tidak tahu nih? Saya tahunya dia sudah nikah, cuma saya nggak tahu suaminya ada di mana. Nah, ketika pada suatu hari si nenek ini dirawat di rumah sakit Jakarta Utara, gitu kan? Nah, anak yang dekat ini awal mulai ditelepon tidak mau datang. Yang anak angkatnya. Tidak mau datang. Nah, terus sekiranya dipaksa oleh suatu dinas kesehatan yang ada di Jakarta Utara. Akhirnya dibujuk, anak ini mau. Karena nenek ini kan akan melakukan operasi. Nah, untuk tanda tangan dari wakil keluarga kan harus tanda tangan keluarga. Persetujuannya gitu. Tidak bisa saya gitu kan. Nah, dia datang 2 kali lah. Nenek operasi pun dia nggak datang. Saya yang disuruh menunggu di situ. Sampai nenek itu pulang. Nah, dirawat di rumah, saya pun yang rawat, anak itu tidak mau datang. Nah, setelah saya konfirmasi dengan saudara-saudaranya yang ada di Jakarta, yang ada di Jawa, gitu, akhirnya mereka mau membantu semua. Karena kan si nenek itu butuh perawatan home care di rumah untuk pembersihan luka, gitu kan. Nah, karena saya pun dari dinas kesehatan yang ada di Jakarta Utara juga dia tidak, ya dia menyediakan, cuma kan tidak sepenuhnya juga gitu kan. Kalau untuk kontrol pun saya sering bawa ke dinas kesehatan itu karena emang sudah jadwalnya untuk kontrol tumornya itu. Nah, untuk obat-obat kayak kasa, salep itu semua saudaranya yang beli lah. Nah, ketika suatu hari itu sekitar berjalan 2 bulan lebih lah, anak angkat ini cekcok lah dengan saudaranya. Nah, cekcok lah dengan saudaranya masalah dari siapa yang bakal mengurus si nenek ini, gitu kan. Nah, akhirnya setelah mereka cekcok, tidak ada titik temu, saya pun tetap melanjutkan dengan biaya saya sendiri. Akhirnya ada saudaranya juga yang mau bantu untuk biaya. Nah, ketika suatu hari saya bertanya kepada si nenek mengenai anak angkatnya ini, kenapa kok bisa seperti ini, gitu kan. Si nenek itu menjelaskan bahwasanya anak saya ini sebenarnya pengen muasain harta saya, gitu. Nah, terus si anaknya ini, si nenek ini cerita bahwasanya sempat lemari saya dibuka-buka sama anak saya ini. Anak angkat ini ya? Anak angkat ini. Sampai baju dikeluarin semua. Nah, ketika itu sertifikatnya diambil sama dia. Sertifikat rumah? Rumah si nenek. Nah, setelah cerita panjang, video itu lalu saya kasih ke anak angkat. Sempat direkam? Saya rekam itu. Setelah saya kasih ke anak angkat itu, WA saya diblokir. Nggak lama, sekitar 2 minggu lah. Tiba-tiba ada laporan ke polisi. Bahwasannya saya dituduh 378. Tuh, saya dibawa dari rumah
ke Polsek yang ada di Jakarta Barat, gitu kan. Nah, disitulah saya mengalami kisah pahit saya di dalam sel saya itu. Saya awal mula masuk ke Polsek itu dimasukin namanya di situ sel monyet. Sel monyet. Sel monyet. Itu kayak apa tuh Bang? Dengan ukuran 2x1. Oh, betul ya. 2x1 tanpa penerangan lampu. Itu gelap. Gelap. Untuk kencing pun saya harus pakai botol aqua. Berarti benar-benar cuma ruangan doang tuh dia. Satu ruangan 2x1. Itu saya sendiri. Gelap. Satu orang itu. Tidak ada satu orang pun. Nah, saya herannya di situ. Kenapa kok tahanan yang lain yang kayak maling baru ketangkap itu larinya ke sel sebelah, tidak digabungkan ke sel saya. Itu kenapa gitu kan? Saya sering berpikir. Karena hari pertama saya sholat malam, saya sempat ada gangguan lah, gangguan mistis kayak semacam suara-suara gitu kan. Terus sempat ada yang ngedorong saya ke tembok dia gitu. Itu lagi posisi lagi apa tuh pas didorong? Pas habis sholat tahajud malam. Itu sekitar jam 12 kurang lah kalau nggak salah. Jam 12 kurang. Nah, pada malam keduanya saya berpikir, kok saya ditaruh di sel sini, apa ini yang dimaksud supaya saya ini ditekan, supaya saya untuk mengakui, saya dibikin stres dulu gitu. Nah, malamnya di hari kedua itu saya sholat malam lagi, digangguin lagi dengan suara-suara yang nggak ini lagi. Saya dibenturin lagi, der. Kayak yang dorong atau gimana? Iya, ada yang dorong. Sampai kepala saya pun kebentur. Saya pas lagi posisi duduk tayat akhir. Tayat akhir itu tuh pas lagi doa zikir, tiba-tiba gitu. Kayak yang dorong aja. Iya, kayak yang dorong. Nah, di hari ketiga saya ketemu dengan suatu makhluk yang besar. Itu pas dalam sholat juga. Sehabis sholat juga? Nah, saya melihat ada suara di pojok besar sana tinggi. Karena ukurannya kecil kan dekat sekali dengan saya kan. Kok suara makin besar? Akhirnya saya berhenti itu sholat saya. Untung saya udah sholat, waktu itu udah sholat taubat, sholat hajat, tahajud. Pas saya mau sholat witir baru. Tuh. Pas dia nongol gitu dengan mata yang bersinar, saya pun kaget terpanting ke pintu yang sel gitu. Itu cuma ada kamera doang. Kamera pengawas ya? Iya, pengawas. Di hari keempat pun saya digangguin juga. Nah, yang tadi sosok ini gede, tinggi. Gede, tinggi. Matanya berwarna. Tapi hitam atau kelihatan Hitam. apa aja? Oh, Itu suaranya kayak, wah, kadang ada suara nangis, kadang ada suara ketawa, gitu. Saya dalam hati, kok saya baru ngerasain di dalam seperti ini, langsung saya ditunjukin dengan hal-hal yang seperti ini, gitu kan? Ya Allah, saya berdoa terus tuh di situ. Ya Allah, apakah ini ujian yang berat untuk saya darimu? Ya? Nah, akhirnya saya coba untuk nanya ke polisi waktu itu. Sempat saya ngobrol, ada satu polisi yang satu kampung lah dengan ibu saya. Setelah dia nanya tentang orang tua saya dari daerah mana, ternyata satu kampung dengan ibu saya. Gitu kan? Nah, dia menanyakan tentang kasus ini. Oh, kamu dari ini, ibumu kalau tahu kayak begini, mending saya nggak bantu. Itu orang. Nah, karena apa? Ya, satu. Ini juga bisa saya sebutin karena saya hanya omongan saya berdua dengan polisi itu. Takutnya ada gitu kan. Nah, pokoknya intinya polisi itu mau bantu saya cuma nggak bisa. Entah itu cuma di depan saya atau gimana di belakang saya nanti. Nah, saya selama 1 bulan itu saya di dalam sel monyet itu saya merasakan suara yang aneh ini. Saya baru ketemu dengan keluarga saya itu di hari 1 bulan kurang lebih 5 hari. Itu saya baru ketemu dengan keluarga. Saya nanyakan, kenapa saya lama di sini? Sedangkan yang di sebelah itu cuma seminggu 2 minggu sudah dipindahin. Gitu kan.
Saya menanyakan kenapa kok bisa lama. Terus adik saya sama saudara saya yang di Polda juga menanyakan, "Ini gimana kondisi kamu di sini? Kok pucat? Lu udah apain?" "Enggak, saya nggak ada apa-apain kok. Polisi ini baik-baik. Saya cuma diganggu dengan hal-hal mistis." Saya bilang gitu. "Enggak, itu muka lu pucat." Ada saya bertanya sama saudara saya juga bertanya, "Muka kamu pucat?" Ya itu saya bilang, saya diganggu sama hal mistis. Entah saya dibikin drop dulu atau gimana, saya nggak tahu. Apa benar di sini emang serem atau gimana, saya nggak tahu juga. Ya kan? Terus saudara saya menyuruh saya untuk tanda tangan. Udah tanda tangan aja. Awalnya saya nggak mau, ya karena saya emang tidak merasa bersalah. Oh, sorry, tanda tangan apa nih? Tanda tangan untuk pengakuan. Oh, Pengakuan bahwasanya saya bersalah. Mengakui. Dipaksa mengaku nih berarti ya. Iya. Oke. Sedangkan saya juga berpikir, saya bertanya dengan saudara saya, coba, saya ini kriminal apa narkoba? Saya kriminal kan jatuhnya. Posisinya ada di Jakarta Utara. Kenapa saya dibawa ke Jakarta Barat? Tidak sesuai dengan sektor dong. Ya kan? Akhirnya saudara saya nanya, udah tanda tangan aja. Nah, yang bodohnya lagi, sorry. Saya ngomong saudara saya bodoh, emang saya ngomong tuh saudara saya yang paling bodoh. Dia tidak menanyakan siapa yang ngelaporin. Itu yang bodohnya di situ. Dia menyuruh saya untuk tanda tangan. Istilah kata kayak dia itu pingin udah biar kelar lu, dia membantu polisi ada di situ. Gitu kan? Akhirnya saya tanda tangan, baru dia nanya, siapa sih yang ngelaporin? Entah itu dia pura-pura nggak tahu atau gimana, saya nggak tahu. Setelah saya menanya, saya kasih tahu si ini, dia kaget, wah, kalau itu orangnya saya nggak bisa bantu. Sampai di situ saya marah di situ. Akhirnya saya tanda tangan. Setelah sebulan pas, di tanggal 20 April saya dipindahin ke sel kebersamaan yang rame-rame itu. Di situ satu sel berukuran 2,5 kali 3. Itu diisi dengan 13 orang. Satu sel itu ya? 13 orang. Yang ada yang tidur di atas, ada yang di bawah. Saya tidur di bawah karena saya anak baru di situ kan. Saya tidur di bawah. Itu di bawah dempetan tuh. Berukuran antara tempat atas sama dinding itu sama bawah itu berukuran sekitar 1 meter. 1 meter itu kita tidur bertiga. Dempet-dempetan miring-miringan. Nah, ketika suatu hari saya baru masuk situ sehari, malamnya saya diliatin sesuatu lagi. Karena di sel itu belakangnya ada kebun pisang. Oke. Kebun pisang. Nah, saya diliatin, terus saya keringat dingin. Keesokan harinya saya diliatin lagi. Akhirnya saya coba untuk lapor. Kalau di dalam sel itu ada namanya kepala kamar. Oke, sebelumnya diliatin apa nih bang tadi bang? Makhluk itu juga. Yang mana tuh? Yang makhluk besar yang ada di sel monyet itu. Oh, yang sebelumnya di sel monyet? Iya. Oke. Yang ada di sel monyet itu. Bang, saya tanya sama kepala kamar di situ, Bang, sebelumnya di sini angker nggak sih bang? Oh enggak, biasa aja kok. Kok gue ditongolin bang ya? Dia bilang. Ini yang waktu itu ketemu gue di sel monyet, gue juga ditongolin dia juga bang. Udah lu berzikir aja di sini. Udah tuh, kalau gue, istilah kata di sana namanya apa ya? Kalau orang baru adaptasi lah. Setelah gue adaptasi selama sebulan lebih lah, gue melaksanakan penyidikan. Penyidik nanya-nanya gue tentang ini gue, berkas gue kelar gitu kan. Di bulan Agustus awal gue dipindahin ke Salemba setelah vonis gue kelar. Nah, vonis gue kelar itu juga tidak, di situ gue untungnya ada pengacara yang baik dari pacar gue. Oh, dari pacarnya. Pacar gue membantu karena supaya gimana caranya gue ini tidak ditahan. Semua ada bukti.
Sedangkan si nenek itu tidak bisa menjawab. Satu-satunya cara ya harus dengan cara saudaranya, dibantu dengan lawyer, pengacara. Nah, kira disitulah gue sempat menang. Harusnya gue divonis bebas dengan bukti-bukti yang ada, tapi gue divonis 10 bulan. Oke. 10 bulan. Kok bisa tuh? Nah, coba lu bayangin 378. Seharusnya kalau benar-benar gue bersalah 378 itu 2 tahun sampai 3 tahun. Lebih lah, gitu kan, sesuai dengan kronologis atau barang bukti yang ada, sebesar apapun barang buktinya gitu. Nah, gue di situ harusnya vonis bebas, gue di bulan September gue udah bebas. Harusnya. Karena gue sudah menjalani Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu udah 7 bulan. Kalau gue divonis 10 bulan, gue waktu itu ada pengurusan asimilasi. Karena COVID kan. Kemarin 2022 kan masih ada asimilasi COVID. Nah, gue ngurus. Di situ gue dipermainin sama petugas. Ini gue belak-belakan aja nih. Gue belak-belakan. Buat teman-teman gue yang ada di dalam. Ya. Semoga kalian bisa sabar dan jangan sampai dimainin juga sama petugas. Petugas ini memainkan kita, para napi yang mau bebas, gitu kan. Seharusnya gue hukuman 10 bulan gue hanya ngejalanin 6 bulan, karena asimilasi itu setengah dari hukuman, masa tahanan, gitu kan. Tapi gue ngejalanin malah 9 bulan. Gue bebas di awal Desember, 1 Desember gue bebas. Nah, karena gue dimintain duit tuh, situ, dimintain duit bro. Lo bisa tanya. Supaya apa tuh? Maksudnya diminta duit? Ya, istilah kata mereka bilang katanya buat pengurusan di Bapas. Oke. Pengurusan di Bapas nih, orang Bapas minta nih, gini. Katanya, padahal mah bukan orang Bapas. Ya orang dia sendiri yang minta. Dia orang. Supaya berkas kita bisa dikerjain. Itu mintanya di atas 1. Bahkan teman gua ada yang diminta 5-6. 5.000 loh ya, bukan 500. Ini ya, 5.000. Gila nggak? Kita di dalam udah sengsara bro. Dimintain begitu, mau bebas dimintain begitu bro. Mau bebas aja harus ngeluarin duit juga ya. Iya. Nah akhirnya gua turutin tuh, tadinya dia minta di atas 5. Gua bilang kan, gua kan cuma ngejalanin hukuman 10 bulan. Gua ngurus asimilasi, gua udah ngejalanin 7 bulan lebih. Seharusnya gue udah bebas dari kemarin. Sekarang gue udah 8 bulan, mau ke 9 bulan, gue belum bebas. Nah, sekarang lu manggil gue, mintain duit. Gitu kan, aneh. Nah, akhirnya tuh, di bulan Agustus, September itu, gue kasih. Berkas gue dilamain tuh. Nah, gue mengalami mistis lagi pada saat gue ngejalanin. Dari Polsek, gue dioper ke LP yang ada di Jakarta Pusat. LP itu tempat di mana para napi yang sudah putus sidang untuk menjalani masa hukuman di LP. Nah, gue masuk ke LP. Setelah awal itu masuk ke penampungan, istilah kata di sana. Ukurannya sekamar yang depan itu berapa? Adalah sekitar 5 kali 8, 7 ya? 7 ya. Nah itu isi 25 orang. Isi 25 orang. Di situ gue tidur cuma duduk, nggak bisa selonjor. Mandi pun juga jarang gue di situ. Air pun susah. Makan pun juga makan cadong. Itu kalau jajan pun kita harus minta transferan keluar. Nah gue punya kisah tentang teman gue. Nah kan di dalam pun kita merasa hal-hal yang mistis, yang aneh-aneh itu. Setiap malam digangguin terus dengan suara-suara yang aneh gitu kan. Kita di situ kayak tekanan gitu semua. Tekanan, terus ada suatu wujud yang nongol gitu kan. Nah, terus gue punya suatu teman yang baik banget sama gue. Kalau gue punya transferan, gue selalu ngasih dia, dan dia juga kalau dapat transferan kasih gue.
ketika suatu hari sebelum sampai seminggu dia meninggal. Oke, meninggal di dalam. Dia meninggal di dalam. Sel itu ya. Meninggal di dalam. Karena ya mungkin nggak kuat kali ya. Mungkin nggak kuat dengan tekanan yang ada di dalam. Ataupun gua nggak tahu kalau dia punya penyakit apa, nggak tahu. Nah setelah petugas dibawa ke rumah sakit, petugas menjelaskan bahwasanya teman kita itu punya penyakit jantung. Oh, penjelasan dari polisi. Petugas. Okay. Nah kalau menurut kita sih bukan jantung. Karena orang tuanya pernah sempat bilang dia nggak punya jantung. Nggak ada riwayatnya. Nggak ada riwayat. Di dalam pun juga kita nggak ada pukul-pukulan, nggak ada ini. Nggak ada. Kita sama semua. Di dalam. Kalau udah di LP itu kagak kayak di polsek. Kita di dalam semua sama. Nah di situ kita cuma tekanan dari hal-hal mistis saja. Karena penampungan itu gelap bro. Nggak ada lampu. Satu ruangan isinya 25 orang. Gila nggak lu bayangin? Gua duduk, tidur nggak bisa selonjor. Nah ketika temen gua meninggal, lebih dari 1 minggu itu, ya kan? Gua sempet ada hal-hal mistis yang gue dengar. Terus ada di pojokan sebelah kiri kalau nggak salah, sebelah kiri apa kanan deh? Kiri. Gue mau lihat sesuatu wujud besar. Nah akhirnya teman-teman gue coba untuk ngajak sholat malam. Yuk kita kan sisa berapa hari lagi, kita bakalan dioper ke blok nih gitu kan. Sholat yuk. Nah ada 10 orang tuh yang mau sholat malam sama gue, yang gue ajak. Untung teman-teman yang lain pada mau berdiri sementara nungguin kita sholat. Kita sholat di situ ada sesuatu yang aneh juga. Apa tuh? Suara. Oke. Suara ketawa kenceng banget. Gila. Terus angin. Suara cewek atau cowok tuh suaranya? Cewek. Oke. Angin dari kan kalau di sel itu ada selahan atas tuh. Ventilasi. Kayak jendela ventilasi yang uji-uji. Nah itu langsung dari kebun. Itu angin kenceng. Kita udah malam kedinginan, udah gak ada selimut, gak ada apa. Nah keesokan harinya saya mau sholat nih, teman-teman gak ada yang berani sholat. Saya sholat sendiri. Tiba-tiba ada wujud teman saya meninggal. Yang meninggal tadi? Yang meninggal. Oke. Yang meninggal itu setelah saya ngobrol, ngapain lu di sini? Saya pun awalnya juga nggak tiba-tiba ada dia. Refleks. Saya tanya, lu ngapain di situ? Tiba-tiba dia datang. Kalau di penjara itu nggak ada pisau. Iya. Ada istilah kata kayak sikat gigi, dilancipin gitu. Nah dia nancep nih, ini masih ada bekas ini masih ada bekas panjang segini, terus saya pegang. Dia yang nancepin? Iya. Oke. Dia nancepin. Nggak ada omongan apa-apa tuh? Enggak, langsung datang. Nah terus saya teriak gitu kan. Teman saya yang tidur di sebelah saya bangun. Dia nggak tahu juga, nggak kali itu temennya dia, temen kita. Yang udah meninggal ini. Digampar sama dia, dipukul kepalanya, hilang. Nah terus masuk saya, Jar tadi siapa Jar? Itu teman kita yang udah meninggal. Yang bener lu. Duh langsung keringet dingin teman saya itu langsung. Terus akhirnya saya bangunin teman saya di sebelah, saya minta tolong untuk panggil tim medis. Karena sih saya dari dalam ini. Terus jadi saya diobatin. Kenapa ini? Enggak apa-apa. Tadi ada suatu ini. Jadi saya ditanya tuh di situ kan, karena petugas kan kok bisa ada benda tajam di dalam gitu kan. Ya saya jelaskan. Bahwasanya ada hal-hal ini. Awalnya mereka nggak percaya. Teman saya akhirnya ngomong tuh, teman saya apa ya? Diam keringat dingin Pak, saya bilang. Terus akhirnya petugas itu percaya. Ayo udah kamu hati-hati. Udah itu udah diobatin gitu kan. Nah pas 2 minggu kemudian kita dioper tuh, dipencar ke blok-blok kan. Saya ada di blok I waktu itu ya kan. Nah teman saya ada di blok D, blok F gitu kan, sama di blok H. Nah akhirnya saya ngejalanin di situ baru beberapa hari, saya melihat sosok teman saya itu lagi di pojokan, karena saya tidur di koridor bro. Oke. Karena saya kan waktu itu belum
punya uang untuk tidur di kamar. Oh, mau ke kamar Hari ini aja. di dalam harus ada bayaran. Oke. Saya belum punya uang. Bayar per minggu sama omen. Namanya foreman di situ. Foreman itu yang pemegang lapak blok gitu kan. Ya udah, akhirnya pas saya melihat, saya panggil teman-teman saya tuh, bro, bisa ke sini bentar. Jadi saya samperin ke sono. Kita ngobrol di bawah tuh. Di bawah kita kan ada kayak warung-warung gitu, ngobrol tuh. Gua ketemu teman kita lagi, bro. Di mana dia? Di pojokan. Terus dia ngapain? Dia ngeliatin doang, senyum. Ya udah tuh, karena gue jikir, hilang dia. Nah besoknya saya tidur lagi, nggak ada tuh, nggak ketemu. Terus teman saya nanya, muncul lagi nggak? Enggak. Akhirnya saya ikut pesantren. Kalau di penjara ada pesantren buat napi, ya kan? Saya ikut pesantren, saya jikir pengajian gitu. Nah saya nggak digangguin tuh. Tapi setelah saya bebas, teman saya itu ada nongol lagi di rumah. Sampai di rumah ada? Sampai di rumah. Bahkan bapak saya, almarhum bapak saya keluar bulan Desember, tanggal 1 Desember. Terus saya ketemu bapak saya hanya Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 7 bulanan. Iya 7 bulan. Nah itu pas habis tahun baru lah bapak saya nanya, itu ada teman kamu yang dari awal kamu keluar tadinya, bapak mau nanya itu siapa yang ikut. Siapa pak? Dijelasin, sosoknya masih muda gini. Wah yang benar pak. Iya. Akhirnya saya coba tuh tanya Pak Ustadz saya, Ustadz ini kok bapak saya ngelihat kalau saya masih diikutin sama teman yang di dalam nih yang meninggal. Terus Pak Ustadz, oh iya dia ini sebenarnya pengen dekat sama kamu karena dia sudah nyaman berteman dengan kamu. Nah terus gimana caranya untuk menghilang itu Pak Ustadz? Coba kamu ke orang tuanya, ke ibunya. Terus gimana enaknya gitu kan. Terus saya tanya, ngobrol sampai saya tanya waktu Pak petugas ke ibu, ngobrol diagnosanya penyakit jantung bu. Ibunya bilang iya, cuma saya merasa nggak ada penyakit jantung anak saya gitu. Apa di dalam kali, selama di dalam kena penyakit jantung. Cuma saya ketemuin terus bu. Ini sampai di luar pun saya ditemuin. Coba. Ibunya ngajak, yuk coba ke kuburan, ke makam. Pas ke makam, saya doa gitu. Nah, setiap malam Jumat itu, pas bapak saya meninggal juga, sampai sekarang pun masih. Bapak saya meninggal bulan Juni. Masih sering datang itu? Masih sering datang. Pokoknya pas malam Jumat aja, bapak saya nongol, dia nongol. Tuh, sampai sekarang. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Tapi dia nongol doang atau kayak dia nongol? Nggak ganggu lagi? Kalau saya lagi duduk nonton TV, dia sering muncul, kadang lewat. Gitu doang. Dia kadang ada suara gitu ya. Saya pikir apa saya, ternyata bukan. Nah terus saya ke kamar mandi, sempat habis itu ibu saya ke kamar mandi, ibu saya ngeliat, kok ada sosok anak muda manggil mama begini. Waduh, wah, akhirnya saya teriak tuh di depan kamar mandi, bro, sorry nih, lu kok ngikutin gua terus, hidup gua gak nyaman nih sampai sekarang nih. Kalau pengen berteman lah. Ya, kalau lu pengen tenang di surga sana, apa yang perlu gua lakuin? Gua bilang gitu kan. Udah tuh, karena gua nggak bisa ngeliat dia, nggak apa. Gua teriak-teriak aja kayak orang gila di depan kamar mandi. Kata nyokap gua, itu siapa? Itu yang bapak bilang. Itu yang meninggal di dalam. Itu. Akhirnya ya udahlah. Setelah itu coba kamu doain aja, kata ibu saya kan. Doain supaya dia tenang ini. Ya coba dah.
Nah ini udah seminggu lah, udah nggak nongol dia. Udah nggak nongol lagi. Biasanya rajin nongol ya. Iya, setiap malam Jumat bro. Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Kemarin pas 7 hari bapak saya, terus 40 hari sama 100 hari. Tuh. Tapi dia kalau yang sekarang kayak cuman nampakin aja berarti. Iya. Nggak ada kayak kontak Saya fisik. pikir tuh saya halusinasi. Karena kan saya nonton iseng sambil makan. Saya sering nonton tuh di Indonesia kan sekarang lagi hobi-hobinya film Cina nih kayak Jackie Chan gitu kan. Saya sering tuh kadang. Terus kalau nggak nonton Uang Kaget, saya sendiri nonton sama itu. Suka sering lewat dia. Seret ya. Sampai saya yang pernah sholat taubat malam sendiri, sempat ada yang noleh saya. Set, ada yang noleh. Siapa nih? Saya sempat trauma bro. Sampai saya bangun, ma. Ada yang noleh Fajar sholat. Siapa? Nggak tahu. Udah tuh, gue langsung diem aja. Akhirnya gue tidur sama nyokap gue bro. Saking sering. Terus sampai sekarang pun juga ya udah 1 minggu ini dia belum nongol. Mudah-mudahan sih dia udah tenang di sana. Amin. Ya, untuk almarhum Ferdi bin Sulastri, mudah-mudahan lu tenang di sana. Gue doain selalu buat lu. Jangan ganggu gue lagi bro ya. Gue mau nikah. Gue mau hidup tenang. Amin. Sorry ya. Nah, netizen nih juga mohon doanya lah buat mohon doanya untuk kawan gue ya. Bro ya. Supaya tenang, nggak ganggu-ganggu lagi ya Bang ya. Iya. Masalahnya gue mau hidup tenang, gue mau gimana ya? Kalau gue punya istri, kalau gue digangguin kayak gitu lagi, tongolin. Takutnya istri gue tadi tongolin juga bro. Iya kan? Ya buat pesan buat gue, kalau lo udah punya kerjaan yang enak di luar, lakukan dengan ikhlas. Jangan sampai lo lakukan hal negatif sekecil apapun, karena bakalan merusak hidup lo. Oke, di dalam LP atau penjara, hidup lo nggak bakalan enak. Nggak bakal di sana. Enakan di luar bro. Oke, itu saran dari gue. Karena kita kerja bener pun masih ada yang kayak tadi ya Bang ya. Iya. Kita kerja ikhlas, kita kerja. Emang godaan sih banyak aja bro. Yang penting satu bro, sholat ya. Nah. Sholat, beramal tuh, nguatin iman lo. Semua itu aja sih. Oke. Pesan gue dari. Oke. Nah kita ke ini nih Bang, balik ke tadi yang penampakan si almarhum ini ya. Kan dia kan tadi nusuk tuh Bang ya. Iya. Nah itu dia sebelum nusuk itu kayak ngomong nggak sih Bang, kayak kagak, nggak ngomong. Ngapain? Nggak ada ya? Nggak, pas gue tegur lu ngapain di situ bro. Nanti tiba-tiba datang. Nyamperin Langsung cup aja ini gua. Dan pada awalnya pas semasa hidup pun abang sama dia tuh baik ya. Baik. Orang gua kalau ada transferan, dia ada transferan, suka ngasih. Saling tuker gitu Saling lah. tuker. Saling Karena bro gua ada transferan nih. Lu mau ngopi nggak? Lu mau rokok nggak? Karena gua nggak ngerokok kan. Iya jar mau. Ya udah gua beliin. Kadang kalau gue beli mie, karena mie harga di sono lumayan bro, 25.000. 2 kali lipat berarti dari harga di luar ya. Iya, karena gue sayang sama dia juga kan, karena gue lihat dia orangnya baik juga, ya gue kasih. Nah tadi nih sama yang penampakan tadi yang hitam tinggi ya. Iya, itu yang di sel monyet. Yang di sel monyet. Sama di sel rame-rame, sama di LP. Nah itu dia berarti ngikutin tuh. Kalau itu kayaknya beda deh yang di LP. Oh beda-beda ya? Karena kan ya di Jakarta Barat sama di situ kan. Iya. Berarti kan semua tempat dia emang nempel ke abang gitu enggak? Enggak. Oh. Kayaknya sih setahu gue dia emang ada di situ. Dia belum situ ya? Iya. Nah itu pernah dengar cerita apa sih Bang dari napi-napi yang di situ juga gitu? Pernah cerita sama kah? Kayak abang kayak pernah ditongolin? Dulu kalau kata napi-napi yang senior yang ada di situ, penampungan itu emang serem. Karena kan emang gak ada lampu di situ. Bro. Gelap di situ. Itu emang benar-benar terkenal serem berarti. Iya. Tahu deh ntar kalau sekarang kemarin karena sempat di demo sama napi-napi lain bahwasanya di situ air harus ada buat mandi. Terus untuk lampu harus ada. Iya, karena kita manusia butuh hidup lampu.
Apalagi kalau malam, buset. Iya. Apalagi kalau ada napi yang melakukan kesalahan, misalkan ribut sesama napi, itu ada satu sel namanya blok P. Apa tuh? Itu ukuran 2x1 sama kayak sel monyet yang ada di Jakarta Barat itu. Buat apa tuh dia kalau taruh Itu di situ? buat napi-napi yang melakukan kesalahan. Jadi misalkan kayak ente berantem sama Mani, udah masuk ke LP Berdua itu. taruh situ. Udah gelap, nggak sama sekali gelap. Lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa nelpon Sama siapa? Ya? siapa-siapa, lu nggak bisa terima transferan atau apa. Gitu. Tapi makan dapat. Cuma yang makannya begitu. Sebenarnya tidak enak. Iya, pokoknya Kalau enak udah restoran. jangan kali-kali dah lu pada masuk ke dalam, cukup gua aja yang jadi korban. Mudah-mudahan sih teman-teman gua yang di dalam ngeliat ya interview gue ini di sini supaya kalian sehat selalu dan semoga cepat keluar. Amin. Ya bro ya, ingat keluarga menanti di rumah. Oh iya. Oke. Iya. Nah bang tadi kan juga yang di sel monyet sama yang di sel-sel yang Kebersamaan. dipindahin itu sempat dengar ada suara-suara juga ya bang. Ada suara juga. Nah itu suara-suara apa aja sih bang? Di situ ada saya suara ketawa, suara nangis, suara cewek, suara cowok banyak di situ. Oke, jadi kayak ganti-gantian suara gitu. Ya, ada. Bahkan suara anak kecil pun saya pernah dengar. Ada saya suara kecil, anak kecil bolak-balik situ enggak. Di depan sel monyet itu sudah pernah dengar. Lihat malam sering. Itu di atas jam 12 malam. Saya mau lari pun juga bingung karena ukuran 2x1 tanpa ada Kecil. siapapun gitu kan. Gue mau lari ke sana nubruk, lari ke sini nubruk. Berarti benar-benar sepi bang. Maksudnya sebelah ini kayak kan biasanya kalau di rutan atau penjara kan kayak ada yang jaga nih, kayak si kepala sipir ya Nah, kalau di sel monyet itu kan dia belum masuk ke sel kebersamaan yang rame-rame. Nah, itu dia masih berdempetan dengan sel monyet 1, sel monyet 2, terus sel wanita sama ruang penyidik. Nah, itu pada satu koridor. Tapi ada isinya nggak yang ruang-ruangan itu yang? Sebelah gua ada. Nah, gua bingungnya di sel gua itu cuma gua doang yang ada. Nah, tahanan-tahanan yang baru yang ditangkap itu masuknya ke sel sebelah. Kenapa kok nggak digabungin ke gue? Kalau digabungin ke gue kan ya 2 atau 3 ya, walaupun 2x1 yang penting gue ada temennya gitu kan. Iya, Itu nggak ada bro. benar-benar diasingkan. Iya. Kayak benar-benar disendiriin gitu. Udah alas papan. Tuh, kayak gimana sih dibikin? Papan segini lah ukurannya lah. Itu buat alas kita duduk, tidur. Oke, sekian nih cerita dari Bang Fajar untuk malam kali ini. Terima kasih banyak Bang Fajar Sama-sama. untuk berbagi kisahnya di Kisah Tengah Malam. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian nih, gue pengen ngingetin lagi yang ingin bercerita juga seperti Bang Fajar, bisa langsung kirimkan cerita kalian ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Yaudah gitu aja, gue Viko pamit undur diri dan Bang Fajar juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.